I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Hai, perkenalkan kami duduk kelompok Epsilon akan menjelaskan tentang sejarah limit fungsi trigonometri dengan saya Toto Sulistyo nomor absen 34. dan saya Yuliana Nisrina Mahanani absen 36. Saya Fifai Karamawati absen 5. Saya Istiqomah absen 22. Enjoy the video. Carl Theodor Wilhelm Weierstrass adalah seorang matematikawan asal Rusia yang berhasil mengembangkan teori lengkap dan terkait deret fungsi dan berhasil menyusun legitimasi operasi-operasi sebagai pengintegralan dan pendiferensialan suku demi suku termasuk limit fungsi trigonometri. Weierstrass belajar hukum di Universitas Bonn namun gagal memperoleh gelar hukum. Ia malah lulus ujian negara untuk menjadi guru dan selama 15 tahun mengajar mata pelajaran mengarang dan olahraga senam. Ia tekun mempelajari matematika di malam hari. Dari posisi yang tak dikenal di sebuah kota kecil sebelumnya, kemudian ia berjuang membuat karya matematika yang dapat dibandingkan dengan ilmuwan terbaik di Eropa. Sejumlah hasil temuannya diterbitkan dan ia mendapat undangan untuk mengajar di Universitas Teknik Berlin. Dari sanalah pengaruhnya berhasil menyebar ke seluruh dunia matematika. Ia adalah seorang pemikir metodis yang sangat cermat. Meskipun termasuk secara implisit dalam pengembangan kalkulus pada abad ke-17 sampai dengan abad ke-18, gagasan modern limit fungsi baru dibahas oleh Balzano yang pada 1817 memperkenalkan dasar-dasar teknik epsilon sampai dengan delta, namun karyanya tidak diketahui semasa hidupnya. Cauchy membahas limit dalam karyanya Cours d'Analyse tahun 1821 dan tampaknya telah menyatakan intisari gagasan tersebut, tapi tidak secara sistematis. Presentasi yang ketat terhadap khalayak ramai pertama kali diajukan oleh Weierstrass pada dasawarsa 1850-an dan 1860-an, dan sejak itu telah menjadi metode baku untuk menerangkan limit. Notasi tertulis menggunakan singkatan lim dengan anak panah diperkenalkan oleh Hardy dalam bukunya A Course of Pure Mathematics pada tahun 1908. Berikut tokoh-tokoh penemu limit fungsi trigonometri. Yang pertama ada Augustin Louis Cauchy, yang kedua Carl Theodor Wilhelm Weierstrass, yang terakhir adalah Godfrey Harald Hardy. Augustin Louis Cauchy lahir di Paris, Prancis tanggal 21 Agustus 1789 dan meninggal di Southampton tanggal 23 Mei 1857 pada umurnya yang ke-67 tahun. Ialah seorang matematikawan Prancis. Pemberian dasar kalkulus pada definisi yang jelas dari konsep limit. Limit suatu fungsi merupakan salah satu konsep mendasar dalam kalkulus dan analisis tentang kelakuan suatu fungsi mendekati titik masukan tertentu. Suatu fungsi memetakan keluaran f(x) untuk setiap masukan x. Fungsi tersebut memiliki limit L pada titik masukan P bila f(x) dekat pada L ketika x dekat pada P. Dengan kata lain, f(x) menjadi semakin dekat kepada L ketika x juga mendekat menuju P. Lebih jauh lagi, bila f diterapkan pada tiap masukan yang cukup dekat pada P. Hasilnya adalah keluaran yang secara sembarang dekat dengan L. Bila masukan yang dekat pada P ternyata dipetakan pada keluaran yang sangat berbeda, fungsi f dikatakan tidak memiliki limit. Tokoh yang kedua yaitu Theodor Wilhelm Weierstrass. Carl Theodor Wilhelm Weierstrass atau Weierstrass lahir 31 Oktober 1815 sampai meninggal pada 19 Februari
1897 pada umur 81 tahun. Ialah seorang matematikawan Prusia yang mengembangkan teori lengkap tentang deret fungsi dan menyusun legitimasi operasi-operasi yang demikian sebagai pengintegralan dan pendiferensialan suku demi suku. Tokoh yang selanjutnya adalah Godfrey Howard Hardy. Godfrey lahir di Carr Lake, Surrey, 7 Februari 1877, meninggal di Cambridge, Inggris, 1 Desember 1947 pada umur 70 tahun. Godfrey adalah matematikawan Inggris termuka, dikenal karena pencapaiannya dalam teori bilangan dan analisis matematika. Hardy membawa Rico di mana matematika Inggris yang merupakan pembuktian matematika dengan standar emas. Dia bekerja keras pada analisis matematika dan analisis sejumlah teori bersama J.E. Littlewood. Perkiraan Hardy dan Littlewood yang pertama dan kedua adalah contoh yang nyata dari karya G.H. Hardy untuk pengembangan sejumlah teori. Hardy menginginkan karyanya dianggap sebagai matematika murni, bukan matematika terapan. G.H. Hardy sangat menentang penggunaan matematika untuk manuver militer atau perang. Menurut pandangannya, matematika bukanlah sesuatu yang bisa digunakan untuk menghancurkan sistem sosial dan untuk memenuhi tujuan politik. Hardy sangat tertarik dengan matematika murni dan topik-topik seperti analisis Diploid, pembagian bilangan prima, fungsi trigonometri tak terhingga, Lehmann, zeta function, dan sajian akhir dari serangkaian pandangan yang berbeda.